Oke, terima kasih banyak-banyak. Oke, selamat pagi hari Minggu 10 hari bulan Desember tahun 2023. Kepada semua yang hadir di dalam kebaktian ini dan yang baru, yang lama dan juga yang hadir di dalam Facebook. Selamat pagi semua yang kita kasihi. Dan saya mau mengambil kesempatan, kita melihat background di belakang sana. Berapa hari lagi Christmas? Kurang lebih 15 hari ya. So, kita mau mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari Christmas kepada semua yang di sini dan juga di dalam Facebook. Haleluya. Boleh kita mengatakan selamat hari Christmas. Dan selamat tahun baru kepada semua yang dikasihi. Termasuk kita sendirilah. Amen. Love your neighbor as yourself. Haleluya. Luar biasa. Oke. Saya Pastor Melalikup. Dan hari ini saya mau sambung khotbah saya di dalam beberapa minggu yang lalu. Yaitu tajuknya adalah perjanjian-perjanjian di dalam kitab suci. Pagi ini saya mau kongsi yang mungkin terakhir. Yaitu sesi yang ke-6. Sesi yang ke-6 adalah perjanjian Allah dengan Daud. Dan sekaligus saya mau mengatakan dan kegenapannya. Jadi tajuknya adalah perjanjian Allah dengan Daud dan kegenapannya. Oke. Kita mau akan membaca beberapa ayat yang lebih daripada hari Minggu yang biasa. Kita mau mengadakan Bible study. Amen. Yes. Saya mau membaca daripada 2 Samuel, perjanjian lama, pasal 7, ayat 12 sehingga 16. Ini adalah Allah mengutus Nabi Nathan kepada Raja Daud. Dan ini kata Allah melalui Nabi Nathan. Ayat 12. Jika sampai akhir hayatmu dan engkau dikebumikan, dikubur nenek moyangmu, seorang daripada putramu, seorang daripada anak-anakmu akan kulantik, kata Allah, menjadi raja. Dan aku akan mengukuhkan kerajaannya. Dialah yang akan membina rumah bagiku. Ini kita tahu turunan Daud ini yang dimaksud Allah adalah anaknya yang bernama Salomo. Ya. Dan aku, kata Tuhan, akan memastikan supaya untuk selama-lamanya seorang turunannya akan memerintah sebagai raja. Kita melihat firman Tuhan mengatakan selama-lamanya. Tidak kan Salomo sebagai manusia boleh memerintah selama-lamanya kan? Jadi siapakah ini? Jadi ini adalah nubuat dari Nabi Nathan tentang apa yang berlaku dalam keluarga Salomo, yaitu turunan Daud. Ini ditulis kurang lebih 800 tahun sebelum Masehi. So dalam waktu yang sama Tuhan mengutus Nabi Nathan ini juga untuk meramalkan, untuk bernubuat apa yang akan berlaku di masa depan, yaitu salah seorang daripada turunan Daud ini, juga turunan Salomo, akan selama-lamanya menjadi raja. Oke, kita terus membaca ya. Ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya dan dia menjadi anakku. Apabila dia berbuat salah, aku akan menghukumkan dia seperti seorang bapa menghukumkan anaknya. Jadi Nabi Nathan sekarang memutar daripada yang masa depan, sekarang kembali kepada keluarga Daud itu, turunan Daud, yaitu keluarga Salomo. 800 Masehi, sebelum Masehi. So kita melihat ini adalah nubuat tentang Daud dan turunannya pada zaman Daud itu. Dan juga nubuat ini adalah nubuat yang kedua, menunjukkan kepada raja yang kekal pada masa depan.
Ini penting. Oke? Dan ayat 15, tetapi aku akan tetap mengasihinya sesuai dengan janjiku. Janjiku dengan dia akan tetap aku pegang. Dan tidak seperti yang kulakukan kepada Saul. Saul adalah raja Israel yang pertama, ya, yang telah kusingkirkan karena Saul tidak taat pada Tuhan. Singkirkan kepada kedudukannya supaya engkau, siapa engkau? Daud, ya, dapat menjadi raja. Ayat 16, engkau akan sentiasa, perkataan sentiasa penting, mempunyai keturunan dan aku, kata Tuhan, akan mengekalkannya. Ini penting, mengekalkan kerajaanmu. Kerajaanmu tidak akan berkesudahan. Dan kita melihat nubuat untuk Daud pada zaman Daud. Dan juga nubuat ini ditunjuk kepada masa depan, yaitu kerajaan yang kekal. Seorang raja daripada turunan Daud. Jadi kita melihat di sini, kebenaran ini adalah yang pada masa musim Daud. Nubuat ini sudah berlaku di zaman Daud, tetapi akan berlaku di masa depan, masa depan. Berapa tahun selepas ini? Selepas nubuat Nathan ini kepada Daud, 800 tahun. 800 tahun ini pergi kepada tahun Masihi, AD. Oke? So, nubuat di sini kebenarannya zaman Daud, dan kebenarannya juga zaman yang akan berlaku. Perkara-perkara yang akan berlaku pada masa depan. Amen. Yaitu di mana seorang turunan Daud akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Namanya Yesus Kristus. So ini sungguh penting kalau kita mempelajari Alkitab. Kita perlu membaca dan fokus, renung satu persatu ayat yang dikatakan di situ. Ya, oke. Seperti perjanjian-perjanjian Allah di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru, yaitu para nabi-nabi sentiasa berulang kali menyatakan kebenaran ini, dan ataupun berulang kali bernubuat tentang kebenaran kerajaan yang masa depan itu. Yaitu seorang raja yang akan memerintah pada masa depan itu. Oke, kamu boleh tulis nomor 1, yaitu seorang anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang sepenuhnya manusia dan juga Immanuel. Apa arti itu? Sepenuhnya manusia dan juga Immanuel. Apa arti Immanuel? Immanuel artinya Allah menyertai kita. Berartinya seorang manusia sepenuh manusia dan juga Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Seringkali dikhotbah pada waktu Christmas, tapi hari ini kita mau melihat ya telah digenapi. Siapa Yesus sebenarnya? Oke? Kita melihat dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Yesaya pasal 9 ayat 5. Seorang anak telah dilahir bagi kita. Ini Nabi Yesaya yang bernubuat. Seorang anak lelaki telah dianugerahkan kepada kita. Dia akan menjadi pemimpin kita. Siapa kita? Umat Israel. Dia akan disebut penasihat bijaksana, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Itu dia. So kita terus membaca lagi di dalam Yesaya pasal 7. Ya, Yesaya pasal 7. Ayat 13 sehingga 14. Nah, ini adalah Nabi Yesaya
diutus Tuhan kepada Raja Ahaz. Raja Ahaz ini adalah Raja Yahuda. Oke? Ayat 13 mengata begini. Lalu Yosaya berkata kepada Raja Ahaz, dengarlah baik-baik hai keturunan Raja Daud. Nabi Ahaz keturunan Raja Daud. Tidak cukupkah Tuanku menguji kesabaran manusia? Mestikah Tuanku menguji kesabaran Allah hamba juga? Ayat 14. Baiklah, Tuhan sendiri. Karena Nabi Yosaya mengatakan kepada Raja Ahaz ini yang tidak taat kepada Tuhan, ya. Baiklah, Tuhan sendiri akan memberikan tanda kepada Tuanku. Seorang gadis yang mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakannya Immanuel. Amin. So ini adalah nubuat Nabi Yosaya 800 tahun sebelum Masihi, sebelum Yesus datang. Dan nubuat ini digenapi di dalam, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 1 ayat 20. Saya baca ya. Kurang lebih ayat yang sama. 23. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amen. So, kerajaan yang masa depan yang dinubuat oleh Nabi Yosaya, yang juga di Nabi Samuel, di dalam buku Samuel tadi, adalah tentang Yesus Kristus. Amen. Yang akan memerintah bumi ini. Bumi yang sama. Ini literal. Jangan spiritualize it. Ini literal, berartinya akan berlaku seperti apa yang kita dengar. Semua yang saya khotbah pagi ini, banyak yang saya khotbah adalah literal. Supaya gereja tahu, orang tahu, Yesus benar, tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai kekal selama-lamanya. Amen. Oke, itu nomor 1. Tentang kerajaan yang akan datang. Raja yang kekal. Yesus Kristus namanya. Dan nomor 2, kerajaan yang masa depan ini, kerajaan Tuhan Yesus ini, juga adalah asalnya, prinsipnya, otoritasnya, kuasanya bukan dari bumi, tetapi dari surga. Amen. Oke, di mana itu? Supaya kita terus membaca Bible study, ya. Banyak orang tahu. Ayo benar tahu. Firman Tuhan akan terus masuk ke dalam hidup kita karena kita yang percaya. Itu yang menghidup. Amen. Puji Tuhan, kita berdoa. Doa itu baik. Doa itu bagus. Doa yang hidup adalah orang yang sentiasa makan firman Tuhan. Yesus mengatakan, kita bukan hidup dengan roti saja, tetapi kita hidup dengan semua yang keluar dari mulut Allah. Itu firman Tuhan. Sudah kita makan firman Tuhan, baru kita berdoa, baru kita menyembah, baru kita menginjil, baru kita boleh melepaskan kehidupan yang telah kita terima dalam diri kita sendiri kepada orang lain. Haleluya. Gereja Tuhan, kita di sini hidup. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Yesus. Amin. Haleluya. Wah. Ya, oke. Dalam buku Perjanjian Lama, buku Daniel. Ini Nabi Daniel, ya. Ini adalah, tulis saja. Daniel pasal 2 ayat 26 sampai 45. Dan saya akan lompat sana sini, ya. Oke. So, apa yang berlaku di sini? Raja Nebukadnezar. Betul keijaan itu? Pronunciation tidak mengapa. Dia adalah Raja Babilonia. Dia bermimpi. Dan tidak seorang pun penguasa, pegawai-pegawai di bawahnya boleh memberitahu dia maksud mimpi dia itu. Jadi dia memanggil Daniel. Ayat 26, Daniel pasal 2 ayat 26
Berbunyi begini. Kemudian raja bertanya kepada Daniel yang juga disebut Belsazar. Dapatkah kamu memberitahu mimpi beta dan menafsirkannya? Beritahu saya mimpi saya. Apakah yang saya mimpi? Wow. Dan kemudian kamu harus beritahu saya maksud mimpi saya itu. Oke? Ayat 27. Jawab Daniel, tiada seorang pun berilmu, ahli seherkah, penilik atau ahli nujum yang dapat melakukan hal itu. Tetapi Allah penguasa di sorga. Ini BM. Allah penguasa di sorga. But there is a God in heaven. Ada Allah sorgawi yang Daniel sembah ini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Israel, Bapa Tuhan Yesus kita, dan Yesus yang mengutus Roh Kudus. Kita adalah bait Allah sekarang. Hidup, kata Daniel ya. Oke. Ada Allah di sorga yang menyatakan segala rahasia. Dia telah memberitahu tuanku, yaitu Raja Nebukadnezar, hal masa depan. Oleh itu, perkenankanlah hamba untuk menceritakan mimpi tuanku, yaitu penglihatan yang tuanku nampak ketika tuanku beradu, ketika tuanku baring di atas katil tuanku. Ya, kita meloncat kepada ayat 31. Dalam penglihatan itu, tuanku, kata Daniel, nampak sebuah patung di hadapan tuanku. Patung itu sangat besar, berkilau-kilauan, dan sungguh menakutkan. Kepalanya dibuat daripada emas tulin, dadanya dan lengannya daripada perak, pinggang dan pinggulnya daripada gangsa, paha dan betisnya daripada besi, sedangkan kakinya sebahagian daripada besi dan sebahagian lagi daripada tanah liat. Ketika tuanku sedang memandangnya, sebuah batu besar jatuh dari tebing dengan sendiri. Sebuah batu besar jatuh dengan sendiri ya. Dan menimpa kaki patung yang dibuat daripada besi dan tanah liat itu. Lalu menghancurkannya. Dengan serta-merta patung itu roboh. Dan menjadi timbunan besi, tanah liat, gangsa, perak, dan emas. Yang hancur luluh seperti debu di tempat mengirik gandum pada musim panas. Lalu angin pun meniup tanpa meninggalkan sebarang kesan. Tetapi batu itu menjadi sebuah gunung yang memenuhi seluruh bumi. Batu itu menjadi sebuah gunung yang memenuhi seluruh bumi. Bagaimana sebuah gunung boleh memenuhi seluruh bumi? Bagaimana? Semua kita di sini pun lenyap karena gunung itu memenuhi seluruh bumi. Jadi kita membaca ini, kita harus membaca banyak firman Tuhan untuk mengerti dan mengetahui. Yaitu di dalam perjanjian lama dan dalam Alkitab ini, gunung itu melambangkan satu kekuatan, satu kuasa, ataupun satu kerajaan. Jadi di sini kita boleh membaca begini, maksudnya batu itu menjadi sebuah kerajaan yang besar yang memerintah seluruh bumi. Yes. Ayat 36. Itulah mimpi tuanku. Sekarang ini pula tafsirannya. Sekarang Daniel mau memberitahu tuanku maksud mimpi itu. Tuanku Raja yang agung, Allah penguasa di sorga, yaitu Allah sorgawi, menjadi tuanku seorang maharaja. Dia memberi tuanku kuasa, kekuatan, dan kehormatan. Dia menjadikan tuanku penguasa atas seluruh bagian bumi yang berpenduduk, bahkan penguasa atas binatang dan burung sekalipun, termasuk tuanku, yaitu tuanku lah kepala yang dibuat daripada emas itu. Nebukadnezar, engkaulah raja kepala yang dibuat daripada emas itu. Oke? Selepas
kerajaan Tuanku berakhir, akan bangkit sebuah kerajaan yang tidak seagung kerajaan Tuanku. Selepas itu akan muncul kerajaan ketiga yang dilambangkan oleh gangsa yang akan memerintah seluruh bumi. Kemudian sebuah kerajaan keempat yang sekuat besi akan meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Sebagaimana besi menghancurkan segala sesuatu, demikian juga kerajaan itu akan meremukkan dan menghancurkan semua kerajaan yang lain. Tuanku, nampak kaki dan jari kaki patung itu dibuat daripada besi dan tanah liat. Itu bermakna bahwa kerajaan itu akan terbagi. That is a divided kingdoms. Oke? Kerajaan itu juga mempunyai kekuatan seperti besi. Karena tanah liat itu bercampur besi. Jari kakinya yang sebahagian daripada besi dan sebahagian daripada tanah liat bermakna bahwa sebahagian daripada kerajaan itu kuat dan sebahagian lagi lemah. Tuanku nampak juga besi yang bercampur tanah itu. Hal itu bermakna penguasa-penguasa kerajaan itu akan coba menyatukan kerajaan mereka dengan mengadakan kawin campuran. Tetapi sebagaimana besi tidak dapat sebati dengan tanah liat, besi tidak boleh bercampur dengan tanah liat. Demikian juga mereka tidak akan berjaya. Pada masa pemerintahan penguasa-penguasa itu, Allah penguasa di sorga, Allah sorgawi akan mendirikan sebuah kerajaan yang kekal, yang tidak dapat dikalahkan. Ini bukan kerajaan manusia di dunia ini. Walaupun ini berlaku pada zaman Nebukadnezar, tentang Nebukadnezar, ini nubuat Tuhan, itu sudah berlaku. Tetapi juga dalam masa yang sama, meramal, menubuatkan tentang apa yang berlaku masa depan. Tentang apa tadi? Kerajaan surgawi. Yes. Sebuah kerajaan yang kekal dan tidak dapat dikalahkan. Sebaliknya, kerajaan itu akan memusnahkan sama sekali semua kerajaan yang lain. Lalu kerajaan itu akan memerintah selama-lamanya. Amen. Tuanku nampak batu itu jatuh dari tebing dengan sendiri, serta menimpa patung yang dibuat daripada besi, gangsa, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang besar sedang memberitahu Tuanku hal masa depan. Amen. So, itu adalah visi ataupun mimpi Nebukadnezar yang diberitahu oleh Daniel. Bagaimana Daniel tahu dia mimpi? Allah sorgawi menyatakan kepada Daniel, kita telah menerima karunia-karunia Roh Kudus. Tuhan memberi gerejanya untuk membangun gereja. So, pada akhir-akhir zaman ini, Tuhan juga akan memberi kamu dan saya untuk menafsir mimpi-mimpi. Dan pengertian datang daripada Allah surgawi. Dan ia adalah benar. Apa yang disebut di sini adalah literal. Benar. Sudah berlaku. Amen. Dan akan berlaku pada masa depan. Oke. Jadi, kerajaannya masa depan ini adalah bukan dari bumi, tetapi dari surga. Tetapi dibangun di bumi ini. Oleh siapa? Yesus Kristus. Raja damai itu. Raja Bapa kekal. Allah perkasa. Immanuel. Amen. Yes. Dan sebagai kotanya di bumi ini, dia memilih Yerusalem. Amen. So ini akan berlaku. Ini adalah nubuat yang menunjuk kepada masa depan. Belum berlaku, tetapi akan berlaku. Haleluya. Oke, saya membaca Yesaya pasal 2 ayat 2 sehingga 4.
Berbunyi begini. Pada masa depan. Ini dia. Sebelum media-media, sebelum surat kabar keluar, hanya boleh keluar berita-berita yang telah berlalu. Tetapi kita telah menerima berita yang belum datang. Belum tiba. Berita masa depan. Kamu dan saya sekarang tahu apa yang berlaku pada masa depan. Amen. Haleluya. Ya, pada masa depan, kata Yesaya di sini, bukit tempat rumah Tuhan di mana ya? Oke, baca lagi. Pada masa depan, bukit tempat rumah Tuhan akan menjadi bukit yang tertinggi atas segala bukit yang lain. Semua bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan mereka akan berkata, marilah kita pergi ke bukit Tuhan, ke rumah Allah Israel. Di mana? Ini masa depan. Ini di Yerusalem. Itu bukit Tuhan. Tuhan punya bukit Yerusalem. Firman-Nya mengata. Dan full stop. Sorry. Ya. Oke lagi. Dia akan mengajak kita tentang kehendaknya. Bukan kehendak kita. Not our will. But your will be done. Dan kita akan mengikut jalan yang dipilihnya. Jalan yang dipilih Yesus. Bukan pilih kamu dan saya. Begitu juga gereja. Gereja tidak dapat membangun gereja yang lain ataupun gereja itu sendiri. Kalau kita melakukan kehendak kita di gereja itu. Membangun dengan kehendak kita ataupun cara pilihan kita tidak dapat. So berdoa. Bahwa kita dengar. Yes. Dan saya tahu. The fivefold ministry. 5 pelayan dan diberi Tuhan Yesus di dalam Efesus itu. Rasul, Nabi, pengajar, pastor, evangelis. Dan kemudian karunia-karunia roh. Masih diperlu. Hari ini. Amen. Ya, oke. So, karena ajaran Tuhan berasal dari Yerusalem. Dari Sion. Sion adalah satu daripada nama Yerusalem. Oke? Dia berfirman kepada umatnya. Dia akan, yaitu Yesus akan menghakimi bangsa-bangsa dan menyelesaikan persilihan mereka. Mereka akan menempa pedang menjadi bajak dan tombak menjadi pisau pemangkas. Jadi semua senjata-senjata untuk berperang ini digunakan untuk kebaikan manusia sendiri. Tidak lagi berperang ya. Bangsa-bangsa tidak lagi berperang. Dan tidak lagi bersiap untuk menyerang. Oke. Yesaya 24 ayat 23. Yes. Bulan akan menjadi gelap dan matahari tidak lagi bercahaya. Bila itu karena Tuhan yang Maha Kuasa akan menjadi raja. Siapa namanya? Akan. Will. Physically. And in his glorified body. Akan menjadi raja. Siapa akan memerintah bersama dia? Kita gerejanya. The real church. Dengan dalam tubuh yang baru, yang mulia. Oke. Saya baca lagi. Dia akan memerintah di Bukit Sion, di Yerusalem. Dan menyatakan kemuliaannya kepada para pemimpin umatnya. Amin. So kita membaca lagi. Yoel pasal 3 ayat 1 dan 2. Yoel pasal 3 ayat 1 dan 2. Berbunyi begini. Tuhan berfirman. Pada masa itu. Masa depan lagi. Pada masa itu aku akan memulih. I will restore the wealth of my people. Pada masa itu aku akan memulih kemakmuran Yahuda dan Yerusalem. Israel lah. Oke. Aku akan mengumpul semua bangsa dan membawa mereka ke lembah penghakiman untuk dihakim. Semua bangsa. Siapa semua bangsa ini? Musuh Allah.
yang juga menganiayai, membunuh, dan menganas kejahatan-kejahatan yang dilakukan kepada umat Allah. I'm preaching the gospel now. Amen. Yes. Aku, kata Tuhan, akan mengumpul semua bangsa dan membawa mereka ke lembah penghakiman. Aku, kata Tuhan, akan menghakimi mereka di situ karena segala perbuatan mereka terhadap umatku. So, God is so concerned and so loving to His beloved people. When I read this, saya menangis. Karena firman ini hidup. Kepada kita yang percaya, kita hidup. Amen. So, umatku, perbuatan orang-orang jahat sekarang zaman ini juga pada Israel. Mereka pikir Allah surgawi tidak tahu. Allah melihat dan mengetahui, sedang menggenapi apa yang telah dinubuatnya di dalam perjanjian lama. Kamu dan saya gerejanya sedang melihat sekarang. Open your eyes. Bukan jasmani, rohani. Pandang ke surga. Supaya kita tahu apa yang berlaku di dunia ini. Kenapa dia berlaku. Dan siapa? Who is in control? God is in control. Amen. Haleluya. Oh, haleluya. Mereka, yaitu orang bangsa-bangsa yang menentang Allah, yang menentang umatnya. Mereka ini telah membuang umatku ke berbagai negeri. Puji Tuhan, beberapa hari zaman sekarang juga kita melihat dari berbagai negeri umat Tuhan ini, orang Yahudi, sekarang makin ramai balik ke Israel. Saya melihat firman Tuhan ini digenapi. Sekarang generasi yang melihat apa yang Yesus katakan di dalam Matius 24, Lukas 22, 21. Amen. Haleluya. Dan mereka telah membuang umatku, kata Tuhan, ke berbagai negeri dan membagi-bagikan tanah Israel, negeri milikku, kata Tuhan. Siapa yang mempunyai bumi ini? Siapa yang memiliki bumi? Allah surgawi. Allah Bapa Tuhan Yesus. Allah yang kita sembah, Allah Israel. Allah Abraham, Yakub, dan Ishak. Amen. Yes. So, ini kata Tuhan yang akan berlaku. Literally. Saya percaya saya akan melihat, saya akan berada di sana. Tetapi bukan dalam tubuh ini. Tubuh yang mulia seperti Yesus. Haleluya. Jadi, ini akan digenapi pada masa depan. Oke, nomor 3. Sekarang pun perjanjian-perjanjian Tuhan di dalam perjanjian lama ini, dan juga perjanjian baru, telah dan sedang digenapi, dan akan digenapi. Amin. Yaitu kita melihat sekarang di Israel. Dulu Israel sana tahun 18.000, 1800. Mark Twain pergi sana. Dia melihat semua. Itu Israel. Padang gurun, padang pasir. Tidak ada orang mau diam di sana. Herannya sekarang semua orang mau mengambil tanah itu. Tanah Israel. Menyerang Israel. Tanah itu sekarang subuh. Tanah itu telah dipulih Tuhan. Subuh menjadi subuh hijau. Galak. Itu telah berlaku. Nomor 2. Dan kita telah mendengar juga. Allah telah mengambil balik semua orang-orang Yahudi yang tersebar di serata dunia ini. Kembali ke Israel. Dan sampai sekarang masih ramai mereka kembali. Lebih ramai di dalam 2 bulan ini. Lebih ramai orang Israel daripada negara-negara lain pulang. Allah mengenapi nubuatnya. Yes. Dan Tuhan akan memulih
rohani mereka. God will restore them. Yes. Oke. Dan nomor 4, kerajaan masa depan ini adalah kerajaan surga. Kita terdengarnya bukan kerajaan dari bumi ini. Kerajaan surga. Yaitu kerajaan, kita boleh panggil kerajaan kebenaran. Kerajaan damai sejahtera. The kingdom of righteousness. The kingdom of peace. Dunia dari Edom jatuh sampai sekarang. Oh, mari kita berdamai. Oh, mari kita bercakap tentang damai. Peace talk. Until now, there's no peace. Karena you need the Prince of Peace, the King of Peace to come to bring real peace. Kita menunggu Raja Damai ini. Baru ada damai, ya. Jadi, kerajaan masa depan ini yang dikuasai oleh satu raja, namanya Yesus Kristus, adalah kerajaan kebenaran. Tidak ada kepalsuan sana. Adalah kerajaan damai. Baru kamu dan saya merasai damai yang benar-benar, Pak. Ya, oke. Nah, yaitu orang, kerjaan itu nanti yang rajanya adalah Yesus, adalah siapa yang akan di dalam kerajaan itu. Firman Tuhan mengatakan orang yang lemah lembut, bukan orang yang sombong, akan memiliki bumi ini. Matius pasal 5 ayat 5. The meek, not the proud, will inherit the earth. Oh, haleluya. I want to be humble. Haleluya. Itu sebab saya dengar tadi saksian saudara kita. Dia menginjil, dia pergi sana di sini. Wah, dia punya telinga, dia harus tebal telinga. Orang marah dia. Yes. So, haleluya. Why? Karena kita tahu apa yang akhirnya berlaku. The meek will inherit the earth. Yesus sendiri mengata. Haleluya. Oke, apalagi? Manusia pada zaman Tuhan menjadi raja, memerintah di bumi ini, manusia akan panjang umur. How old are you? Panjang umur. Sekarang tidak guna panjang umur. Saya tidak mau terlalu panjang umur sekarang. Sebab itu banyak kacau bila, banyak penyakitnya. Tetapi pada masa depan panjang umur. Yes. Apalagi pengetahuan tentang Tuhan akan memenuhi seluruh bumi. Kenapa? Kerajaan masa depan ini adalah Yesus Kristus rajanya. Satu raja seluruh bumi. Amin. Dan apalagi tiada binatang buas lagi. Tiada binatang buas. Nanti kita melihatnya. Dan akan ada keadilan yang penuh. Betul? Sekarang orang mengata, kerajaan mengata, adil, adil, adil. Mana ada adil? Mulut kata, tetapi kehidupan tidak ada. Firman Tuhan mengata, hanya daripada dia ada kebenaran, keadilan, dan damai. Haleluya. Dan apalagi, sesiapa pada kerajaan masa depan ini, sesiapa yang buat salah, yang buat dosa, akan dihakimi pada tempat itu, waktu itu, segera. Right? Yes. Oke. Dan ramai penduduk bumi ini akan diselamat. Kita mau membaca. Yesaya pasal 11 ayat 1. Saya baca ya. Boleh baca sampai ayat 9 di sana. Pasal 11 ayat 1. Ini kata firman Tuhan. Keturunan Raja Daud seperti pokok sudah ditebang. Ini Israel. Seperti pokok sudah ditebang. Tetapi sebagaimana tunas baru tumbuh pada tunggul pokok. Demikian juga seorang raja yang baru akan muncul daripada keturunan Raja Daud. Kita tahu nama dia tadi kan? Oke. Kuasa Tuhan akan mengurniakan. Oke. Kita baca ayat 4. Melompat kepada ayat 4.
Dia akan menghakimi perkara orang miskin dengan adil. Nah, ini Yesus, Raja kerajaan baru tuh. Dan membela hak orang yang lemah. Dengan perintahnya bumi dihukum. Dan orang jahat akan dibinasakan. Dia akan memerintah umatnya dengan adil dan jujur. Serigala akan tinggal dengan domba. Oh, ini kalau serigala berada dengan domba sekarang, habis domba itu dimakan serigala kan? Saya suka makan domba lah. Saya bukan serigala ya. Never mind. Oke. So, dan harimau bintang leopard akan berbaring di samping anak kambing. Coba bawa anak kambing dekat harimau bintang sekarang. Habis anak kambing itu makan dia. Dong, dimakan dia. Oke. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama. Dan kanak-kanak akan menjaga semuanya. Lembu dan beruang akan makan bersama-sama. Dan anak lembu akan berbaring di samping anak beruang. Singa akan makan rumput seperti lembu. Pernah melihat singa sekarang makan rumput? Coba kamu beri singa makan rumput nanti. Dia akan pilih antara kamu ataupun rumput. Tetapi ini adalah waktu kerajaan masa depan. Rajanya Yesus Kristus. Amin. Luar biasa. Akan berlaku seperti dikatakan firman Tuhan. Literal. Amen. Haleluya. Apalagi bahkan bayi tidak akan cedera. Ada bayi sini ya. Apabila mereka bermain dekat ular berbisa. Wah. Di Sion, bukit suci Allah, tiada apa-apa pun yang jahat atau berbahaya. Bumi akan penuh dengan orang yang mengenal dan menghormati Tuhan, sebagaimana lautan penuh dengan air. Amen. Jadi kita sekarang meloncat kepada Yesaya 65 ayat 20. 65 ayat 20. Anak-anak tidak akan mati ketika masih bayi. Sekarang banyak bayi mati. Dan bukan hanya bayi mati. Banyak ibu menggugurkan bayi. Berjuta-juta bayi digugur. Jadi di sini mengata bayi tidak akan mati. Anak-anak tidak akan mati ketika masih bayi. Dan orang akan panjang umur. Ada panjang umur? Sekarang orang muda pun pendek umur. Oke. Mereka yang berusia 100 tahun akan dianggap muda. Ya. Berapa tahun ke istri kamu? 100 tahun. Wah, mudanya. Kadang-kadang orang tanya, berapa ke umur kamu? Malu saya. 100 tahun muda. Wow. Mereka yang berusia 100 tahun akan dianggap muda. Siapa yang mati sebelum 100 tahun akan dianggap kena hukumanku, kata Tuhan. So this is literal. Berita baik? I'm looking forward. Amen. Haleluya. Oke, kita mau melihat kepada Zekaria pasal 14 ayat 16 sampai 19 ya. Tidak lama lagi ya. Oke, boleh sabar? Oke. Zekaria pasal 14 ayat 16 sampai 19. Kemudian semua orang dan bangsa-bangsa yang masih hidup, yaitu dalam pemerintahan Yesus Kristus di dunia ini pada masa depannya, yang menyerang Yerusalem, ini manusia yang masih hidup yang menyerang Yerusalem, akan datang ke Yerusalem setiap tahun untuk menyembah Raja Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa namanya? Yesus. They have got no choice. Sekarang banyak orang menentang, menolak Allah.
menolak Yesus, menganiayai umatnya. Termasuk Kristen adalah umat Allah lah, ya. Yes. Dan firman Tuhan mengatakan setiap tahun orang-orang ini akan datang kepada Yerusalem untuk menyembah Raja Tuhan yang Maha Kuasa dan untuk merayakan perayaan Pondok Daun. Pondok Daun adalah the Feast of Tabernacle. Jika ada bangsa yang tidak mau datang, ada bangsa yang tidak mau datang menyembah kan? Untuk menyembah. Jika ada bangsa yang tidak mau datang untuk menyembah Raja Tuhan yang Maha Kuasa itu, namanya Yesus Kristus, hujan tidak akan turun di negeri mereka. Kemarau. Jika bangsa Mesir tidak mau merayakan perayaan Pondok Daun, mereka pun akan ditimpa penyakit yang didatangkan Tuhan kepada setiap bangsa yang tidak mau pergi beribadat ataupun menyembah Raja di Yerusalem ini. Itulah hukuman yang akan dijatuhkan kepada Mesir dan semua bangsa jika mereka tidak merayakan perayaan Pondok Daun. Amin. Jadi ini adalah kerajaan kekal masa depan. Kerajaan surga di bumi ini dikuasai oleh Yesus Kristus bersama dengan gerejanya dan umat-umatnya di dalam tubuh yang baru. Kamu dan saya apa? Dan Yerusalem sebagai ibu kotanya. This is truth. This is not fact, it's truth. Truth is deeper than facts. Amen. Haleluya. Ini juga dipanggil kerajaan 1000 tahun. Yesus memerintah di dunia ini. Berapa tahun? 1000 tahun. So are you prepared to live 1000 years? Whether you are prepared or not, you will. Kamu dan saya akan hidup 1000 tahun. Karena kita dalam tubuh yang baru memerintah bersama Yesus. Yang mulia itu 1000 tahun. No problem. Merintah siapa? Merintah manusia yang biasa. Manusia yang fana yang masih hidup pada masa itu. Dan tahukah saudara? Setan ada lagi di bumi ini bila Tuhan Yesus memerintah? Setan tidak ada lagi di dunia ini. Dalam 1000 tahun itu. Jadi, apa yang berlaku dalam 1000 tahun patutlah binatang pun tidak puas ya. Ular pun tidak mencerdakan kanak-kanak. Singa makan rumput. Vegetarian. Kamu dan saya, kita tubuh yang baru tidak mati lagi, kekal. Dan manusia yang fana, yang biasa dalam tubuh yang lama itu akan hidup seperti asalnya. Adam, berapa umur Adam? Bila dia mati 960 tahun ya. Tuh. So, kita melihat di sini. Kita membaca, setan tidak ada lagi di sini. Kenapa dunia ini penuh kacau pilau? Kejahatan di sana, ganas di sini, bunuh di sana, tipu, rasuah, dan banyak lagi kejahatan. Kenapa? Karena setan masih di dunia ini. Yes, dia tinggal di surga yang kedua. Dan dia datang kepada surga yang pertama, yaitu merangkumi bumi ini. Setan masih di dunia ini. Tetapi bila setan dikeluarkan dari dunia ini, no more wickedness. Tidak ada kejahatan lagi. Jadi kita tahu kenapa orang jahat, kenapa orang bunuh, kenapa orang tipu, kenapa orang aniaya ini, binasa, curi, macam-macam kejahatan. Karena setan yang menguasai mereka. Tetapi berita baiknya, semua orang yang bertobat percaya pada Yesus Kristus sudah dipindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Setan tidak dapat menyentuh dia lagi. Amen. Setan will bow down. That's what I see. Semua roh-roh itu melihat kamu melalui jalan itu, mereka sujud dan gostan. Confident kita adalah di dalam Tuhan Yesus. Amen. So, saya mau membaca pasal itu
Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 tentang setan tidak ada lagi di dunia ini. Ayat 1 sehingga 5, tulis saja ya. Ini adalah Yohanes di dalam rohnya. Karena tubuh dia di Pulau Patmos, di dalam penjara. Kenapa dia di penjara? Karena dia memberita berita baik. Jadi penjara, pelik sangat ya. Tetapi di dalam roh dia dibawa Roh Kudus ke sorga. Jadi di sorga ini yang dilihat Yohanes. Lalu aku melihat, kata Rasul Yohanes di dalam rohnya, seorang malaikat itu turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut. The key to the bottomless pit. Another word is abyss. Ya. Dan suatu rantai besar di tangannya yang menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Siapa ditangkap dia ini? Siapa ditangkap malaikat itu? Setan. Ya, banyak gelaran dia juga sini ya. Setan. Yes. Dan ia mengikatinya 1000 tahun lamanya. Kita memerintah bersama Yesus 1000 tahun di atas bumi kan? Oke. Lalu melemparkan setan ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Amen. Berartinya setan diikat dan dimasuk ke dalam jurang maut, dan jurang maut itu dimeterai dan ditutup, dan dia tidak akan menyesat bangsa-bangsa lagi selama 1000 tahun. Dan firman Tuhan mengata, kemudian daripada itu ia, yaitu setan, akan dilepaskan untuk sedikit waktu. Bla 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 bla. Kita membaca ayat 4 sekarang. Lalu aku melihat, kata Rasul Yohanes, tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atas tahta. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat, kata Rasul Yohanes, jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Jiwa-jiwa mereka yang telah dipancung kepalanya. Sudah matilah. Tetapi sekarang Yohanes melihat jiwa-jiwa mereka. Kenapa mereka dipenggal kepalanya? Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Karena mereka percaya dan mengikut Yesus. Bila peristiwa ini? Ini berlaku pada 7 tahun penderitaan besar di bumi ini. Kita tidak ada lagi di sini. Kita di sorga. Bersama dengan Yesus dalam tubuh yang baru. Jadi 7 tahun penderitaan besar. Semua orang masih mau menjadi Kristen, ikut Yesus. Tetapi korbannya besar sangat. Kamu tidak mau menerima? Tidak mau menyembah Antikristus? Tidak mau menerima tanda 666 di dahi ataupun di tangan itu? Penggal kepalanya. Mati semua. Nah, ini saya tidak mau tinggal di bumi ini. Dan kemudian baru bertobat mau ikut Yesus. Korbannya besar. Kepala orang itu dipancung. Ya? Karena ikut Yesus. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Ini adalah antikristus lah. Antikristus, bukan Kristus. Yang sebaliknya. Yang dari setan. Ya? Dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Tanda apa ini? Apa nomornya? 666. So kamu dan saya, ada yang gereja Kristen mengatakan, kami khawatir, adakah ini sudah hari penderitaan besar. Banyak ini masuk chip lah ini. Jangan-jangan itu adalah tanda 666. Firman Tuhan mengatakan, itu berlaku pada 7 pertengah tahun, 7 tahun penderitaan itu. Bila setan menggunakan antikristus yang menyatakan diri jadi bait suci di Yerusalem. Baru orang Israel sadar itu bukan Mesias. Yesus Mesias itu bukan juru selamat mereka. Dan Yesus mengatakan lari ke bukit. Dan Allah akan melindungi.
33%. 1/3 umat Israel akan selamat pada akhirnya. Oke, itu cerita yang lainnya. Dan mereka ini, jiwa ini, mereka kembali, mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja selama 1000 tahun itu. Kita memang sudah memerintah bersama Yesus. Bersama Yesus kita. Tapi ini, mereka yang percaya di dalam penderitaan besar itu juga diselamat. Tapi dipancung. Oke. Jadi, kita melihat di sini, pada kerajaan 1000 tahun itu, pada kerajaan Tuhan Yesus masa depan memerintah seluruh bumi. Manusia akan menjadi sangat rohani. Kenapa? There is no more setan. Rohani di dalam Tuhan. Sangat bijak. Jasmani pun sehat. Physically fit. Healthy. Ini adalah kerajaan 1000 tahun Yesus memerintah. Dan kita memerintah bersama dia. Juga dipanggil kerajaan pembenaran, kebenaran, righteous, the kingdom of righteousness and peace. Kerajaan kebenaran dan damai sejahtera. Amen. Oke, nomor 5. Dan kerajaan 1000 tahun ini, kerajaan di masa depan ini akan dibangun oleh kuasa, bukan paksa. Sekarang banyak negara paksa, Pak. You must. Harus. Apa yang saya sebut. Bila Yesus memerintah, kita memerintah bersama dia. Itu kerajaan surga di bumi ini. Memerintah dengan kuasa, bukan paksa. Berartinya, apa yang dikata Yesus, kehendak Yesus, orang akan tunduk. Itu sebab firman Tuhan mengatakan, semua lutut akan bertelut dan lidah akan berseru, Yesus Kristus adalah Tuhan. Berartinya, termasuk orang sekarang yang menentang Allah, menentang Yesus, dan menganiayakan gerejanya dan umat Israel. They can, but obey. Ya. Jadi, kerajaan 1000 tahun itu akan dibangun dengan kuasa, bukan paksa. Dan semua kuasa dunia ini, mereka-mereka yang sekarang menentang Tuhan akan tunduk. Tunduk. Menyerah. Why? Because He is God. Tidak ada seorang dapat berdiri begitu dan keras hati di hadapan Tuhan yang menyatakan dirinya dalam kemuliaannya. Itu sebab bila Yohanes dibawa Roh Kudus di dalam roh ke sorga, apa dia kata? Bila dia melihat Yesus dalam kemuliaannya, dia tersungkur di hadapan kaki Yesus seperti orang mati, katanya. Tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya kepada Yohanes dan mengatakan, angkat Yohanes. Aku yang awal dan yang akhir. Kita menyanyikan lagu itu tadi. Lihat, aku telah mati. Dan lihat sekarang, aku hidup selama-lamanya. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ini Yesus kita. Haleluya. Amen, haleluya. Yes, haleluya. So, nomor 6, pemulihan dan penumbuhan kerajaan Allah di dunia ini yang berlaku pada masa depan itu adalah peristiwa ini akan berlaku bila pada kedatangan Yesus Kristus kedua kali bersama kita dari surga. Wow, yes. So, jadi ini adalah perjanjian Allah dengan Daud. Kita ada seorang nama Daud di sini kan? Daud itu di dalam bahasa Ibrani, Dawid. D-A-W-I-D. Dawid. Dawid berarti my beloved. Yang sangat ku kasihi itu Daud. Dibit. Amin. So, saya mau mengakhirkan dengan ini. Lukas pasal 24. Ya, Lukas pasal 24. Di mana itu? Lukas pasal 24 ayat 27. Oke? Ini adalah Yesus setelah dia bangkit hidup kembali dari kubur.
Dia menyatakan diri dia kepada 2 orang muridnya yang dalam perjalanan ke kampung Emmaus. Dan firman Tuhan mengata 2 orang muridnya tidak mengenali dia. Kenapa mereka tidak mengenali dia? Ayat 16 mengata, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ini Yesus yang telah bangkit dalam tubuh yang baru. Dia menjelmakan dirinya dalam manusia biasa, tetapi muridnya tidak mengenal dia. Dan ini kata dia kepada 2 orang murid itu dalam perjalanan ke kampung Emmaus, ya, ayat 27. Lukas pasal 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Tentang siapa? Tentang Yesus, tentang dia sendiri. Di dalam mana? Di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Ini seluruh kitab. Tentang siapa? Sudah saya khotbah dulu. Semua kitab ini tentang Yesus. Hanya di dalam Roh Kudus kamu boleh melihatnya. Kalau Tuhan membuka mata kamu lihat. Amen. So kita meloncat kepada ayat 44 sampai 48. Ini Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya yang ramai lagi di Yerusalem. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Dia kata, tentang siapa? Tentang Yesus. Dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ini seluruh Alkitab Perjanjian Lama. Pada masa itu belum ada Perjanjian Baru. Amin. Tentang Yesus. Amin. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias. Dia mengatakan tentang dirinya. Dia adalah Yesus Mesias, Yesus Kristus. Katanya, harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya, nama Yesus Kristus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita di sini adalah saksi dari semuanya ini. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita bertemu lagi. Sekian. Terima kasih. Right? Haleluya.